Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Fajar, Ahmad Fajar Ma'rufin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 tentang bab 1 yang kemarin, yaitu tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kemarin sudah kita bahas mengenai kerajaan Kutai, Tarumanegara, Singosari Sriwijaya, ya, kemudian Mataram kuno maupun kerajaan Kediri. Nah, hari ini kita lanjut tentang kerajaan Singosari dan Mojopahit. Nah, kita tidak asing lagi, khususnya orang-orang atau siswa-siswa yang berasal dari Jawa Timur, yaitu kerajaan Singosari, tepatnya di daerah Malang, ya. Kerajaan Singosari saat ini peninggalannya berupa Candi Singosari. Nah, bagaimana sejarah dari kerajaan Singosari? Kita akan bahas pada hari ini. Nah, kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari kerajaan Kediri. Jadi masih ada kaitannya antara kerajaan Kediri dan Singosari. Jadi Singosari ini adalah dulu bagian dari wilayah Kediri. Kemudian pada saatnya Ken Arok membantu para Brahmana untuk memberontak melawan Kertajaya, raja terakhir dari Kediri. Kertajaya berhasil dikalahkan. Nah, sehingga sebaliknya wilayah Kediri menjadi wilayah kerajaan Singosari. Nah, masa kerajaan Singosari di bawah Ken Arok ini diwarnai intrik politik, ya. Secara berturut-turut penguasa Singosari, yaitu diawali dari Ken Arok, ya. Jadi Ken Arok ini raja pertamanya yang berhasil membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Nah, Ken Dedes ini punya anak nama Anusapati. Nah, Anusapati inilah yang nanti berusaha membalaskan dendam ayahnya, yaitu Tunggul Ametung, karena dibunuh Ken Arok. Ken Arok pada akhirnya dibunuh oleh Anusapati, ya, untuk membalaskan dendam ayahnya. Nah, dari situlah raja kedua dari Singosari ini adalah Anusapati yang memimpin kerajaan dengan banyak berfoya-foya, suka sabung ayam dan seterusnya. Nah, disitulah kerajaan Singosari tidak mengalami banyak kemajuan. Nah, berikutnya Ken Arok ini punya anak bernama Tohjaya. Tohjaya inilah yang nanti membunuh Anusapati ketika dia melakukan sabung ayam. Nah, Tohjaya ini memerintahnya sangat singkat sekali, ya, karena nanti anak dari Anusapati bernama Ranggawuni balas dendam terhadap Tohjaya. Jadi Tohjaya ini dikejar dan pada akhirnya kalah. Ranggawuni yang memerintah Singosari pada berikutnya. Disinilah mulai keadaan stabil Singosari, tidak ada pertikaian. Jadi intrik politik terjadi pada masa Ken Arok, Anusapati, Tohjaya sampai Ranggawuni, dan Ranggawuni mulai agak stabil dan dilanjutkan oleh anak Ranggawuni, yaitu Kertanegara. Nah, Kertanegara membawa Singosari pada puncak kejayaannya, sekaligus menjadi masa akhir Singosari. Kertajaya naik tahta 1268 Masehi. Nah, Kertanegara ini memiliki sebuah ambisi politik, yaitu ekspedisi Pamalayu, ya, yaitu ingin menguasai kerajaan-kerajaan di sekitar Melayu. Nah, dari sinilah nanti Kertajaya mengerahkan pasukan-pasukannya untuk memulai ekspansi ke wilayah-wilayah di sekitar Melayu. Pada saat ekspedisi Pamalayu, hampir sebagian besar pasukan-pasukan dari Kertanegara ini ekspansi keluar wilayah. Disitulah nanti terjadi pemberontakan dari Jayakatwang, yaitu sepupu dari Kertanegara sendiri yang berkuasa di Kediri. Jadi Jayakatwang ini menyerang kerajaan atau pusat kerajaan Singosari ketika itu ada pernikahan
antara Raden Wijaya, yaitu menantu dari Kertanegara, dengan anak dari Kertanegara. Nah, dari situlah ketika pesta pernikahan berlangsung dan penjagaan sudah tidak begitu ketat, pasukan-pasukan juga berkurang karena adanya ekspedisi Ramalayu. Disitulah Kertanegara diserang oleh Jayakatwang. Nah, dari situlah nanti Kertanegara tewas dalam pemberontakan Jayakatwang, dan inilah yang menjadi akhir dari keruntuhan kerajaan Singosari. Nah, dan nanti berlanjutlah lahir kerajaan Mojopahit. Nah, Mojopahit ini dilanjutkan oleh menantu dari Kertanegara, yaitu Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya kisahnya di sini setelah terjadi penyerangan kerajaan Singosari melarikan diri dan minta bantuan seorang bupati Madura, yaitu Arya Wiraraja. Nah, nanti Raden Wijaya ini memohon ampun kepada Jayakatwang agar diberi kesempatan dan mengabdi, dan pada akhirnya kita lanjut masuk ke kerajaan Mojopahit ya. Jadi nanti Raden Wijaya ini mendirikan kerajaan Mojopahit ya, atas bantuan Arya Wiraraja yang memberikan pengampunan kepada Jayakatwang. Dikasih sebuah tanah atau hutan, nama hutan Tarik, yang nanti menjadi pusat kerajaan Mojopahit. Nah, disitulah Mojopahit berdiri, yaitu yang didirikan oleh menantu Raja Kertanegara, Raden Wijaya, pada tahun 1293. Dia dinobatkan menjadi Raja Mojopahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Nah, ketika itu Mojopahit semakin berkembang ya. Nah, pernah pada saat ekspedisi Ramalayu ya, bersamaan pula ketika itu kerajaan Singosari di bawah Kertanegara juga kedatangan tamu bernama Kubulaikan. Jadi Kubulaikan menyuruh bawahannya, yaitu dari kerajaan Mongol ya, ketika itu meminta agar Kertanegara tunduk terhadap kerajaan Mongol. Nah, Kertanegara ketika itu tidak berkenan dan memotong kuping dari suruhan dari kerajaan Mongol yang bernama Mengti. Jadi Mengti dipotong kupingnya sebagai tanda bahwa kerajaan Singosari tidak mau tunduk kepada Kertanegara, kepada dinasti Mongol atau Kubulaikan. Nah, ini membuat marah Kubulaikan. Nah, ketika itulah nanti Kubulaikan mau menyerang kerajaan Singosari, padahal ketika itu Singosari sudah runtuh di bawah Jayakatwang. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Raja Raden Wijaya untuk memanfaatkan kerajaan Mongol, pasukan kerajaan Mongol. Jadi Raden Wijaya mengatakan bahwa penguasa dari kerajaan Singosari adalah Jayakatwang. Nah, dari situlah Jayakatwang dihancurkan oleh kerajaan Mongol atau pasukan dari Kubulaikan. Nah, ini strategi yang digunakan oleh Raden Wijaya, dan Raden Wijaya pada akhirnya apa? Dari belakang memukul mundur pasukan Mongol. Nah, dari situlah kejayaan Mojopahit semakin berkembang. Nah, peta di samping ini merupakan peta kerajaan Mojopahit pada masa kejayaannya. Oke, pada masa kejayaan Mojopahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ya. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan pada 1357 Masehi hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Mojopahit. Nah, Mojopahit mengalami masa kejayaan di masa Hayam Wuruk dan pada akhirnya nanti runtuh sekitar abad ke-15-an, atau dalam sebuah angka tahun itu dikenal dengan Sirna Ilang Kertaning Bumi, yaitu sekitar 1500 ya. Jadi tahun 1500-an Mojopahit mengalami kemunduran dan akhirnya hilang ya dari peradaban, karena salah satunya karena banyak konflik, yaitu perang saudara
seperti perang Parekrek, kemudian masuknya Islam juga mempengaruhi, jadi muncul kerajaan-kerajaan baru, khususnya nanti Demak ya, yang mulai masuk dan berkembang di Jawa ya. Nah, itulah akhir dari kerajaan Mojopahit. Hingga sekarang masih ada peninggalan dari kerajaan Mojopahit, yaitu di daerah Mojokerto ya. Banyak candi-candi yang hingga saat ini masih berdiri yang sudah dipugar. Ada candi Bajang Ratu, ada candi tikus ya, ada juga makam Trowulan, makam Islam. Jadi ketika Mojopahit menjadi kerajaan Hindu Buddha, juga sudah mulai masuk Islam, sehingga juga dikenal adanya makam Islam di daerah Mojokerto atau pusat kerajaan Mojopahit. Oke, demikian untuk sesi pertemuan hari ini tentang kerajaan Singosari dan Mojopahit, dan ini menjadi pembahasan terakhir tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, kerajaan-kerajaan maritim Hindu Buddha di Indonesia ya. Semoga kita bisa memahami dan memanfaatkan masa-masa pandemi ini dengan baik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.